Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saat ini kita mau datang kembali kepada Tuhan di rumah-rumah kita. Kita mau menyembah Tuhan, mau datang bersuka cita bersama karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus hadir di rumah-rumah kita Bapak Ibu Saudara. Terlebih Dia hadir di setiap hati kita yang rindu datang dan menyembah Dia. Mari bersatu hati Bapak Ibu Saudara. Mari bersujud, menyembah Dia, memuji Dia. Mari kita berdoa. Minta Tuhan Yesus hadir di setiap rumah kita, di hati kita, di ibadah kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari-hari yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat dan syukur kami mau naikkan dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan. Berikan roh, berikan sukacita, berikan damai sejahtera dan berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Boleh bertepuk tangan. Tuhan Yesus berikan sukacita buat kita saat ini. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Amin. Kita mau naikkan pujian ini dari bait yang pertama. Dari surga turun ke bumi sukacita Tuhan. Amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di kota dan di desa, semua kan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Biar sukacita Tuhan boleh hadir di setiap rumah-rumah kita Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan sudah memerdekakan kita saat ini. Kita jadi umat yang dibebaskan, yang dilepaskan, yang disembuhkan. Haleluya. Amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di kota dan di desa, semua kan menjadi orang yang benar. Boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian. Amin. Jangan
jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di mana? Haleluya dan nyanyian. Amin. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Amin. Tuhan melawat negeri kita Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah diselamatkan. Oleh karena sukacita yang daripada Tuhan memenuhi setiap kita. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersukacita Tuhan Yesus. Kami bersukacita Bapa. Sebab Engkau hadir melawat setiap kami. Engkau hadir di rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sekali katakan, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Sukacita kami boleh penuh Tuhan karena Engkau melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau melawat setiap kami. Terlebih Kau melawat negeri kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi Tuhan, dan kami boleh dimerdekakan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima berkat firman-Mu saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa kami lebih dekat lagi Tuhan sama Engkau Bapa. Sebab satu-satunya harapan buat kami hanya dekat dengan Engkau. Biar setiap mulut lidah bibir kami Tuhan hanya menaikkan pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu.
Terima kasih Tuhan. Biar penghormatan kami hanya kepadamu Bapa. Biar setiap kami Tuhan memuji Engkau Tuhan. Biar sepanjang hari Tuhan yang keluar dari mulut kami hanyalah penyembahan, hanyalah pujian Tuhan. Terima kasih Bapa sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Pujian dan syukur bagimu, Engkau Allah. Kuduslah namamu. Katakan Engkau yang awal. Amin. Haleluya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Katakan lebih lagi. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagimu. Bersama katakan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagimu. Haleluya, Engkau pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siap dengan firman-Mu saat ini Bapa. Diam di hati kami Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh merasakan Tuhan, lawatan dan jamahan-Mu Tuhan, di rumah kami, di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, saudara, saya membawakan satu tema yang berjudul Iman yang Sehat. Tema renungan pada hari ini adalah iman yang sehat. Saudara-saudara, pada umumnya kita sama-sama memahami bahwa iman bicara soal kepercayaan, mempercayai, begitu ya. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun iman bicara soal keyakinan, keteguhan hati, ketetapan hati terhadap Tuhan yang Maha Esa. Iman dalam bahasa aslinya pistis merupakan satu bentuk kata sifat yang mempunyai makna artinya mempercayakan, menyerahkan atau menggantungkan diri kita kepada objek yang dipercayai. Dalam hal ini objek tersebut adalah Tuhan. Iman Kristen itu bicara soal keyakinan kita, ketetapan, keteguhan hati kita kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita ternyata iman itu juga harus dipelihara. Kenapa? Karena iman nanti bisa up and down saudara.
Kenapa? Karena seringkali situasi dan kondisi membuat rasa percaya kita, keyakinan kita, ketetapan hati kita jadi gentar. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah saudara-saudara, jemaat di Roma mengalami penganiayaan yang sangat-sangat berat. Hal itu membuat banyak orang yang mengaku diri Kristen, percaya Yesus pada saat itu tentu ketar-ketir. Kenapa? Karena mengaku diri menjadi Kristen pada waktu itu ya saudara, itu sama dengan mengundang maut. Tetapi Paulus memberikan penghiburan, memberikan satu kekuatan kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi tetapkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, yakinlah hati kepada Tuhan. Dia Yesus yang sudah mati di atas kayu salib demi menebus dosa Anda dan saya, tetaplah berpegang teguh kepadanya tanpa terpengaruh akan situasi dan kondisi di sekitarmu. Nah saudara-saudara, bahkan surat Paulus kepada Titus, seorang gembala di Kreta Eropa bagian selatan, saudara, dia pernah berkata begini, Titus 1 ayat 12 sampai dengan 13, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, ini Paulus sedang menyindir golongan orang Yahudi, saudara, pernah berkata begini, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas, titik, saudara. Nah kalimat selanjutnya adalah begini, kesaksian itu benar, yang mana? Itu tuh yang bilang dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ternyata saudara, kesehatan iman kita itu juga perlu dijaga. Kenapa? Karena masalah yang ada di sekeliling kita, atau mungkin yang esok hari akan menerpa hidup kita, seringkali membuat iman kita jadi sakit. Sulit kita berdoa, sulit kita baca firman, apalagi beribadah. Bukankah seringkali kita banyak sekali menemui orang-orang yang sakit hati, kecewa, patah arang, begitu tawar hati. Kalau disebut nama Tuhan, aduh jangan sebut nama Tuhan depan gue. Rasa-rasanya gue udah muak. Nah orang-orang seperti itu saudara, orang-orang yang mengalami kesehatan imannya menurun. Nah saudara-saudara, kesehatan iman kita itu bisa didapatkan lewat dua fase. Yang pertama adalah iman yang bertumbuh dalam kebenaran. Jadi iman yang sehat itu saudara, fase yang pertama harus kita tahu adalah iman yang itu harus bertumbuh dalam kebenaran. Roma 10 ayat 17 bilang begini saudara, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Siapa kebenaran yang dimaksud? Yohanes 14 ayat 6 bilang begini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kristus itulah kebenaran itu sendiri, saudara. Jadi iman kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Meneladani bagaimana Kristus hidup dan apa yang dia ajarkan dan dia tinggalkan, dia wariskan untuk kita menjalaninya. Itu dulu saudara fase pertama. Jadi satu basic, kita ini harus bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran. Tapi kebenaran yang mana? Kebenaran akan Kristus. Saudara, akhir-akhir ini banyak sekali orang pengajaran kanan kiri, bahkan kalau Anda perhatikan di sosial media, saudara. Orang ribut sana, ribut sini, debat sana, debat sini, lempar kursi sana, lempar kursi sini. Bahkan saya pernah menyaksikan pendeta, bukan hanya pendeta saudara, tapi ini gembala, baku hantam. Hanya gara-gara apa? Perdebatan yang seringkali juga nggak ngomongin soal firman Tuhan, saudara. Ngomongin soal keinginan diri yang tergores oleh opini orang lain. Maksudnya tersinggung, saudara. Jadi tersinggung sedikit, ribut, tersinggung sedikit, ngambek, tersinggung sedikit, kecewa, tersinggung sedikit, lari, kabur, dan lain sebagainya. Pendengaran kita akan firman Tuhan itu sangat penting, saudara. Itu butuh proses yang sangat panjang. Makanya kenapa kita disuruh berdoa dengan setia. Kita disuruh berkumpul, beribadah dengan setia. Kenapa?
Sebab pendengaran akan firman Tuhan itu butuh proses yang sangat panjang dan sangat sulit. Kenapa? Karena ini tidak semudah kita mendengar doang dengan telinga kita. Masuk kiri, keluar kanan, itu kan repot. Tapi bagaimana apa yang kita terima, kita renungkan baik-baik. Supaya apa? Supaya firman itu bisa bertumbuh dan memantapkan keyakinan kita kepada Kristus dan tidak membuat diri kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu yang pertama, saudara. Jadi iman yang sehat itu adalah iman yang bertumbuh dalam kebenaran. Kebenaran akan firman Kristus. Itulah sebabnya kita nggak boleh jemu-jemu berdoa, saudara. Kita nggak boleh jemu-jemu beribadah. Kenapa? Supaya dipupuk terus kebenaran firman-Nya. Kita semakin mengenal Tuhan lewat kebenaran firman. Yang kedua, saudara, iman yang sehat itu adalah iman yang diwujud nyatakan dalam perbuatan. Ini step berikutnya, saudara. Ketika iman itu bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus, maka step berikutnya adalah kita harus wujud nyatakan itu. Dalam apa? Dalam perbuatan. Sebab Yakobus pasal 2 ayat 26 bilang begini, saudara. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saya ulangi sekali lagi ya, saudara. Yakobus 2:26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi adalah satu bentuk omong kosong besar kalau orang berkata saya mengenal Kristus, tapi kebaikan tidak ada dalam dirinya. Akan menjadi satu bentuk candaan dan guyonan orang banyak ketika dia berkata, aku menyembah Tuhan yang setia, tetapi dirinya disuruh berdoa aja malas. Disuruh beribadah aja, antarlah gampang. Disuruh baca Alkitab, aduh baca Alkitab lagi, pusing, banyak urusan. Akan menjadi satu bentuk dagelan, ketoprak humor begitu ya. Kalau orang Kristen berkata bahwa aku punya Tuhan yang besar, tetapi ketika dia menghadapi masalah, yang keluar dari mulutnya bukan ucapan syukur, tetapi sungut-sungut. Curhat. Curhatnya ke arah yang negatif. Bukan dilarang curhat, saudara. Tapi pada waktu Anda curhat pada waktu dan tempat yang salah, apa penilaian orang? Apa penilaian mereka netizen yang budiman itu di kalangan dunia maya, saudara? Orang bisa berbicara apapun. Orang bahkan sekarang bisa posting apapun. Posting firman Tuhan lah, posting dia lagi olahraga, posting dia lagi ibadah, posting dia lagi dengar firman segala macam, bahkan suka posting khotbah-khotbah para pendeta-pendeta yang lain lah begitu. Silakan aja. Cuma saudara, perhatikan baik-baik. Orang itu enggak lihat apa yang kau posting. Orang itu lihat teladan hidupmu. Orang itu lihat perbuatanmu. Dari situ mereka akan menilai iman yang bagaimana yang Anda dan saya tampilkan, yang Anda dan saya peragakan. Jikalau betul iman yang percaya kepada Kristus, maka harusnya lah kebaikan ada dalam diri kita, kerendahan hati dalam diri kita, kemurahan hati ada dalam diri kita, hati yang penuh dengan rasa mengampuni ada dalam diri kita. Akan menjadi satu hal yang lucu ketika kita berkata atau memposting sesuatu bicara soal pengampunan. Tetapi orang lain yang membaca itu, orang lain yang melihat itu, tahu persis siapa kita. Orang yang penuh dengan kepahitan. Kan jadi paradoks, saudara. Bertolak belakang. Jangan lakukan hal seperti itu. Saya teringat dosen saya waktu saya masih kuliah di asrama, saudara. Dia bilang begini, hidupmu adalah khotbahmu yang sesungguhnya. Jadi khotbahmu yang sesungguhnya itu bukan pada waktu engkau ada di depan mimbar, berhadapan dengan jemaat. Bukan. Tapi khotbahmu yang sesungguhnya adalah pada waktu kamu hidup. Apa yang kamu peragakan, itu khotbahmu. The real preach. Tindakanmu akan berbicara jauh lebih besar daripada apa yang kau celotehkan di atas mimbar. Kenapa? Setiap orang bisa ngomong apapun, saudara, di atas mimbar. Setiap orang bisa ngoceh apapun di atas mimbar. Setiap orang bisa curhat apapun, ngomongin firman apapun di atas mimbar. Tapi pada waktu Anda turun dari mimbar, bertemu dengan jemaat, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan teman, bertemu dengan sanak saudara yang lain,
disitulah aslinya kita akan muncul. Dan orang akan melihat dan menilai kita. Apakah penting Pak penilaian orang dalam kehidupan kita? Satu kali saya pernah lihat orang bilang kayak begini, Pak nggak penting lah penilaian orang akan kehidupan kita, gitu ya. Tutup kuping aja. Apa iya demikian, saudara? Apakah Tuhan tidak sanggup memakai orang lain di sekitar kita untuk mengajar kita, untuk menegur kita? Paulus saja menasihatkan kepada Timotius dan Titus, saudara. Kalau mereka mendapati orang-orang lain yang hidup dalam ketidakbenaran, apa yang Paulus katakan kepada mereka ini, gembala-gembala muda ini? Tegur mereka dengan tegas, bukan dengan baik-baik loh saudara. Tegur mereka dengan tegas. Kalau salah, luruskan. Kalau menyimpang, benarkan. Kalau ada hal yang tidak baik, beritahu dengan dasar kasih. Jadi kalau kita berkata penilaian orang nggak penting, waduh, agak repot saudara. Kalau kita bilang penilaian orang lain itu nggak penting, dalam hal-hal tertentu mungkin bisa. Dalam hal-hal tertentu ya saudara. Tapi kalau orang menilai kita, mereka memberikan penilaian tentang karakter kita, katakanlah ada hal-hal yang buruk, yang tidak baik, yang kita munculkan. Lalu orang berkata, sepertinya ada hal yang kurang baik di dalam dirimu. Tolong dong berubah. Kan nggak boleh kita serta-merta menengking nasihat itu seperti kayak kita nengking setan, saudara. Dalam nama Yesus, tengking pergi nasihat itu. Oh nggak bisa, saudara. Penilaian orang penting buat kita. Nah bagaimana kita bisa memilah penilaian itu penting atau enggak? Nah itu butuh hikmat. Kita butuh hikmat, Tuhan yang mana yang mesti dinilai dan aku tanggapi dan mana yang enggak perlu aku tanggapi. Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Supaya apa? Iman kita ini betul-betul bisa terpancar, saudara. Bukan hanya lewat apa yang kita ucapkan. Bukan apa yang kita postingkan lewat jempol kita di sosial media. Bukan itu. Tapi apa yang kita keluarkan lewat teladan hidup kita. Kiranya iman itu boleh bertumbuh menjadi sehat. Sebab iman yang sehat, gitu ya, akan membentuk sebuah pribadi karakter yang sehat. Dan pada waktu Anda bertumbuh menjadi pribadi dan karakter yang sehat, Anda akan menularkan kesehatan itu kepada orang-orang di sekitarmu. Saya berdoa bagi kita sekalian, biarlah iman kita semakin bertumbuh menjadi sehat. Kalau hari-hari ini engkau merasa bahwa imanmu menjadi sakit, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Dia. Renungkan firman Tuhan. Cari dan gali kebenaran itu. Kalau Anda juga merasa masih sulit, cari pendetamu. Cari orang-orang yang Anda anggap lebih rohani, yang Anda anggap lebih berhikmat, bisa menasihati, bisa memberi Anda wejangan, supaya hidupmu bisa menjadi lebih baik. Jangan biarkan imanmu terlunta-lunta. Jangan biarkan hidupmu galuh-galan. Jangan. Nanti Anda akan menyesal di kemudian hari. Saya berdoa biar kiranya kebenaran firman ini jadi berkat bagi kita sekalian. Yuk kita sehatkan iman kita. Hidup dalam kebenaran. Dan kita wujudkan dalam kebenaran, dalam keteladanan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian ini saudara. Kalau ku hidup, aku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari angkat tanganmu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku berdoa kepada Tuhan, biarlah sekelilingku, situasi di kanan kiri atas bawahku, tidak membuat keyakinanku, ketetapanku, keimananku pada Tuhan menjadi goyah. Aku berdoa kepada Tuhan, biar kami bisa menjaga iman kami, supaya tetap sehat. Kami berdoa biar kiranya iman kami boleh bertumbuh dalam kebenaran. Kebenaran akan firman Kristus. Sebab kami tahu Engkau Yesus adalah kebenaran dalam kehidupan kami. Dan biarlah kebenaran itu juga boleh bertumbuh menjadi bentuk keteladanan hidup yang kami wujud nyatakan dalam perbuatan kami. Supaya iman kami boleh nampak, iman kami boleh nyata. Dan orang lain boleh berkata, aku melihat teladan iman yang baik dalam kehidupan mereka. Aku melihat iman hidup yang nyata dalam kehidupan orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh dan mau mewujud nyatakannya dalam teladan dan perbuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa biar kiranya jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biar kiranya sesulit apapun kehidupan mereka, sekeras apapun masalah yang menerpa hidup mereka, kuatkan hati mereka Tuhan. Jangan biarkan iman mereka goyah. Ingatkan kami terus bahwasanya ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.